wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Pelajar NU Kota Batu dalam segmen Bantai Bincang Santai bareng aku Eva. Kalian buat teman-teman yang di luar sana, kalian tahu nggak sih apa itu IPNU IPPNU? Kalian pasti kepo banget. Dan pas banget buat hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, narasumber yang top, yaitu Safira. Halo, aku Safira Asfar. Salam kenal. Oke Safira, kamu itu di IPNU IPPNU menjabat sebagai apa sih? Lebih tepatnya di IPPNU ya, bukan IPNU. Aku menjabat sebagai koordinator departemen organisasi. Beda loh ya, IPNU sama IPPNU. Beda ya? Apa sih bedanya kira-kira? Kalau IPNU sendiri itu singkatannya adalah Ikatan Pelajar NU. Kalau IPPNU itu singkatan dari Ikatan Pelajar Putri NU. Oh, jadi kalau IPNU itu buat yang putra, Bener banget. kalau yang IPPNU itu buat yang Putri. Informasi buat kalian teman-teman. Pasti kalau ikut organisasi kita dapat untung sama ruginya. Kira-kira apa sih benefit kalau kita ikut di organisasi ini? Mungkin yang pasti nih ya, dapat kenalan baru, teman atau relasi baru itu pasti. Karena kayak kita nggak, apalagi kalau kita anak rumahan nih, Bener banget. baru keluar terus Aku anak humi banget pokoknya. gitu Rumahan ya. banget. Kita datang ke organisasi, kita misalnya jangan takut ya, ini juga pesan, jangan takut kalau nggak punya temen misalnya dari sesama daerah tapi kepengen ikut IPNU, maksudnya IPNU, ya benar sih IPNU IPPNU. Kalau nggak punya temen tuh jangan takut, karena kita pasti dapat teman baru. Meskipun nggak satu daerah, tapi kita juga bisa deket kok sama mereka nantinya. Jadi nggak usah ragu kalau kalian mau ikut IPNU IPPNU, pastinya kalian bakalan dapat teman, terus juga bakalan kenal sama teman-teman di luar sana. Bener banget. Ada panggilan khusus gak sih buat Oh iya bener banget. buat IPNU IPPNU ini? Pastinya dong. Kita punya panggilan khusus. Apa sih? Waduh, panggilan Sayang. panggilan sayang. Bener banget. Tapi kita itu terbiasa panggil kalau untuk rekan. Nah itu kita panggilnya maaf ya. Maksudnya kita panggil yang IPNU sebagai rekan, yang IPPNU sebagai rekan kita. Gitu. Jadi aku bisa manggil kamu Rekan kita rekan kita Safira. Safira. Dan aku manggil Mbak Eva sebagai rekan kita Eva. Kita Biar masuk IPPNU ya. Oh iya boleh. Aku akan masuk IPNU IPPNU. Harus banget itu. Oke. Selain banyak temen, apa aja selain itu? Selain banyak temen? Dapat ilmu. Pasti. Pasti kan dapat ilmu baru. Kayak ini TMI ya. Maksudnya informasi baru nih. Aku tuh sebelum masuk IPPNU gak bisa bahasa Jawa halus. Kromonggir gak bisa. Jadi sama selama sekali. ini kamu ngomong ke orang, kalau yang ngomong orang yang Tua? tua, pakai bahasa Indonesia. Jadi kayak gitu. ya daripada salah kalau misalnya soal pakai bahasa Jawa halus terus Iya sih. terus ditanggapi sama orangnya terus dia nggak tahu kan. Malu banget. Jadi akhirnya kayak masuk IPPNU kan kita dipaksa berkomunikasi dengan orang baru, terutama orang yang lebih tua atau orang yang kita hormati kayak Ning, Gus. Kita juga dipaksa, dituntut untuk bisa berkomunikasi dengan beliau-beliaunya, sehingga mau nggak mau kita harus bisa bahasa Jawa halus. Tapi itu juga banyak manfaatnya sih, bisa bahasa Jawa halus buat aku lah ya. Bisa juga melestarikan budaya kita ya. Soalnya Masa orang Jawa nggak bisa bahasa Jawa ya kan? teman-teman saiki ku banyak sih nggak bisa bahasa kromo halus gitu loh. Makanya ikuti PPNU atau IPNU biar bisa bahasa Jawa halus banget. Terus apalagi selain banyak temen, terus habis itu dapat ilmu, apalagi? Mungkin ini kepekaan sosial kita tuh lebih terasah. Kita datang ke suatu organisasi, itu berarti kita bertemu dengan orang baru yang kita nggak tahu background dia seperti apa, terus sifatnya seperti apa. Nah kalau kayak gitu kan kita dipaksa untuk jadi peka, lebih peka kayak gitu. Terus itu kayaknya hanya
hanya bisa dapat dari berorganisasi. Kayak apalagi waktu kita memiliki perbedaan pendapat kayak gitu kan. Kalau kita nggak tahu background orangnya, kita bisa aja tersinggung. Nah, tapi karena kita selalu dikumpulkan, dipertemukan sama orang-orang baru, jadi kita kayak harus lebih menghargai pendapat orang lain. Lebih toleransi lagi. Iya, pendapat orang lain. Kan tujuan kita itu berperan ya, Iya. di ikut organisasi. Kalau kata temen aku tuh gini, ikut Gimana? organisasi itu berperan tapi bukan baperan. Keren banget, itu bisa dikutip buat kalian teman-teman. Tapi bukan quote by Safir Aswar, bukan ya? Bukan. Quote dari temennya Safir Aswar itu aja. Quotes from Safir Aswar friends. Bener banget. Jadi ikut organisasi jangan baperan tapi kita berperan. Keren banget sih. Terus habis itu dari banyak temen, banyak ilmu, terus rasa sosial kita bisa terasah. Apalagi nih? Ada lagi? Kan tadi aku sempat nyinggung soal berpendapat ya. Oh iya, Nah, ini juga ada kaitannya. Kita jadi lebih terasah untuk berpikir kritis. Karena kayak kita kadang diundang untuk ikut forum apa yang kita sebenarnya nggak imagine kalau kita itu bisa untuk ikut suatu forum tersebut. Nah, tapi karena kita di organisasi IPNU, IPPNU yang udah dikenal banyak orang, terutama organisasi pelajar. Jadi sebagai pelajar juga kita juga harus berpikir kritis. Iya sih, berpikir kritis emang diperlukan ya di Bener banget. era sekarang. Ada lagi nggak kira-kira? Ini enak-enaknya aja ya. Oh iya. Ini enak-enaknya aja. Selain itu juga kita bisa traveling. Kita bisa traveling. Percaya nggak? Aku ragu sih. Ya bisa lah, bisa traveling. Kalau Bisa. kita dapat misal nih ya sebagai contoh, kita dapat undangan Iya sih. haul atau undangan koordinasi dengan PW. Berarti kita harus ke Surabaya kan? Sebentar, PW itu apa? Oh iya, PW itu pimpinan wilayah yang kayak apa ya? Di tingkat PW itu di tingkat provinsi. Bentar ya, tak PT. potong. Bentar. Jadi di IPPNU, IPNI PPNU itu ada banyak tingkatannya ya? Iya. Dari apa aja kira-kira? Dari yang bawah dulu. Iya, dari yang bawah. Ada pimpinan ranting. Hmm. Nah, ranting itu tingkat desa atau kelurahan. Terus anak cabang itu tingkat kecamatan. Nah, yang tingkat kota namanya pimpinan cabang. Nah, kalau kita mau naik lagi ke wilayah provinsi itu namanya pimpinan wilayah. Kalau mau ke nasional itu namanya pimpinan pusat. Oh, kayak gitu. Bisa dilanjut yang traveling tadi? Kayak kalau yang traveling tadi kayak kita dapat undangan dari PB, berarti kan kalau di Jawa Timur sendiri provinsi berarti kita ada tempatnya di Surabaya, jadi kita bisa jalan-jalan ke Surabaya. Mungkin kalau lebih beruntung bisa luar negeri mungkin ya? Oh iya, kayak ketua IPPNU pusat itu sempet traveling ke sana luar negeri, keren banget kan? Keren banget teman-teman. Ada lagi nggak nih? Dapet jodoh. Ini kayaknya yang ditunggu-tunggu sama teman-teman penonton. Kita bisa dapet jodoh. Bener banget. Kan saya belum bisa membuktikan ya, tapi sudah ada beberapa testimoni. Testimoninya ya. Bener banget. Tapi kayaknya dapet jodoh ini nggak usah diprioritasin teman-teman. Nggak usah diprioritasin. Begitu diprioritasin maksudnya ya. bener. Ini saya keturunan Jawa jadi emang bahasanya itu suka campur aduk ya teman-teman ya. Mohon maaf banget. Tapi kalau misalkan nanya ruginya, nggak ada. Yang benar ada rugi kalau nggak ikut IPPN. Jadi gimana rekan kita? Eva mau ikut saya tertarik IPPN? sekali ikut IPNI PPNU. Kalau boleh tahu rekan kita Eva, daerahnya di mana kalau di Batu? Kan tadi ada ranting ya, kebetulan di ranting saya itu belum ada, di desa saya sendiri belum ada. Jadi saya mungkin bisa ikut di mana kecamatan. Cabang, iya benar. Kecamatan. Kalau boleh tahu di mana? Bumi Aji. Nah mungkin kalau misalnya ada rekan-rekan kita yang di luar sana yang nggak tahu di daerah itu ada nggak sih PNUI PPNU, itu bisa cek di Instagram official Instagramnya Pelajar NU Kota Batu. Ntar lihat aja di highlightnya, nanti pasti ada tag nama tiap daerah, akun tiap daerah, sehingga
kalau kalian mau ikut langsung aja hubungi adminnya, nanti kalian mungkin Apa nih pertama kali Instagramnya? pelajar NU Kota Batu. Jadi di follow ya teman-teman ya. Mungkin kalau pertama kali mungkin bisa ikut rutinannya dulu. Nah, nanti baru di sana dikasih tahu deh. Enaknya apa sih baru tahu. Kalau udah ikut rutinan sekali pasti tahu deh. Apa enaknya ikut IPNU IPBN. Oke, teman-teman, itu tadi sepenggal tentang IPNU PPNU, pengetahuan kita makin nambah kalau kita ikut organisasi ini. Terima kasih juga buat Rekanita Safira yang udah menyempatkan hadir di podcast di Bantai, di segmen Bantai Bincang Santai. Apa mau tanya Instagram? Iya. Tahu aja. Instagramnya Mbak Safira apa nih? Jangan lupa di follow ya. Nama Instagramnya Safira Aspar _ Oke, buat teman-teman jangan lupa di subscribe, di like dan juga di komen ya, buat biar kita lebih semangat lagi bikin video-video yang berfaedah. Jangan lupa di share juga ya ke teman-temannya. Sampai jumpa lagi di Bantai Bincang Santai. Dadah.